Assalamualaikum para suhu. Nek tunas kedua kados niki niku kenging hama napa nggih, Pak? Niki tambah hari malah tambah parah. Ngantun telas kados niki daune. Mohon solusine, Pak. Monggo nek tunas pertama mboten aman. Kalian niki kados niki. Hampir semua, Pak, niko. Assalamualaikum para suhu. Nek tunas kedua kados niki niku kenging hama napa nggih, Pak? Niki tambah hari malah tambah parah. Ngantun telas kados niki daune. Mohon solusine, Pak. Monggo nek tunas pertama mboten aman. Kalian niki kados niki. Hampir semua, Pak, niko. Jadi tarutung kieu kamari hujan panas kahujanan tetah. Tuh. Coba deh. Semeyan. Benang. Jadi tarutung kieu kamari hujan panas kahujanan tetah. Tuh. Coba deh. Semeyan. Benang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa, setanah air dimanapun jenengan berada, saya ingin menanggapi video kiriman dari Mas Muslih dari Banjarnegara dan Mas Dedikus dari Sukabumi. Yang mana dalam dua video ini hampir sama kasusnya, hampir sama kejadiannya, yang mana porangnya di masa tunas kedua ini terjadi kobong lah istilahnya, kobong atau terbakar seperti itu. Dan kasus seperti itu dulu di Madiun juga pernah terjadi. Itu karena curah hujan cukup tinggi. Jadi curah hujan cukup tinggi intensitasnya dan sering berkabut, hampir-hampir sinar matahari itu minim gitu loh. Sinar matahari itu minim, dan akhirnya ketika ada 1 jam atau 2 jam gitu panas, itu terasa terik sekali. Dan terik sekali, akhirnya si daun itu tidak kuat, karena istilah kalau di petani Jawa itu istilahnya apa namanya? Istilahnya upas banyu. Upas itu bisa, banyu itu air, jadi upas air gitu. Istilahnya kalau di petani Jawa itu upas banyu. Kadang kan di sawah juga ada sekelompok gitu semacam kobong gitu. Jadi semacam kobong gitu. Bukan kalau di padi itu bukan penyakit blas sendiri. Blas atau biasa disebut tayeng atau karaten itu. Itu kalau di padi ada itu. Tapi kalau di porang itu karena ada beberapa faktor dan hal yang menyebabkan
seperti itu. Jadi satu, itu memang tugas si akar. Tugas akar adalah mencari nutrisi. Jadi tugas akar itu mencari nutrisi, dan nutrisi itu didapatkan dari media tanah yang ditempati si akar, dan dari akar itu akan dikirim ke daun. Nah, itu melewati transformasinya lewat batang. Jadi melewati batang, dan batang ini fungsinya juga memfilter vitamin-vitamin atau kandungan yang mau diolah. Jadi yang istilahnya jaringan usus lah, mungkin seperti itulah. Dan pengolahannya itu ada di daun. Jadi yang mengolah nanti daun. Yang mengolah itu adalah daun. Jadi ini daun yang nanti yang akan mengolah, atau dapurnya istilahnya yang masak itu daun. Setelah dimasak oleh daun, maka di daun itu memang memerlukan bantuan sinar matahari, atau katakanlah ultraviolet. Jadi daun memerlukan untuk memasak makanannya itu memerlukan sinar matahari, dan sinar matahari itu memang sangat diperlukan. Tetapi dengan karena porang itu sifatnya tumbuhan berdaun lebar, bisa dikatakan porang itu gulma berdaun lebar gitu saja, dan kandungan airnya tinggi, dia memerlukan sinar matahari itu tidak full. Jadi kalau di full dia nggak kuat. Dan ketika masa transisi itu dari musim hujan yang terus menerus atau curah hujan tinggi itu, dia lembab basah, dan juga dia nyaman dengan keadaan itu, atau dengan suhu itu dia nyaman. Makanya si porang itu ketika ada panas, terik matahari 2 jam atau 3 jam atau 1 jam itu terasa panas sekali, menyengat gitu. Dan si daun itu nggak kuat, karena dia sudah terlalu nyaman dengan keadaan semula. Begitu juga hal tersebut bisa terjadi ketika jenengan biasanya porang itu di bawah di pembibitan, misalnya di pembibitan seperti itu dia di bawah paranet, dilindungi paranet. Ketika dia langsung ditanam di lahan, itu biasanya juga akan mengalami hal serupa. Jadi ketika biasa di bawah paranet terus langsung ditanam di lahan, itu juga akan mengalami hal serupa, yaitu istilahnya kobong lah. Jadi hal semacam itu bisa juga terjadi karena pergantian itu dia perlu adaptasi karantina khusus. Jadi walaupun itu bibit polybag, itu seharusnya dipindah dulu dan di-EC-CC-kan atau dikenakan angin sedikit-sedikit ada sinar matahari. Jadi nanti paling nggak seminggu. Setelah seperti itu baru bisa ditanam di ladang. Kalau langsung di ladang biasanya ya juga akan mengalami hal serupa. Dan itu juga bisa dimungkinkan dikarenakan itu terlalu overdosis. Jadi bisa kering-kering seperti ini, terlalu overdosis dari pemberian pupuk. Jadi pupuk itu bisa pupuk organik, pupuk kimia, maupun pupuk herbal. Jadi karena sifat pupuk itu adalah menambah nutrisi, pupuk jenis apapun juga akan berakibat sama kalau terlalu overdosis. Jadi terlalu banyak nutrisi yang dimakan, itu akhirnya terus istilahnya jebol lah
dapurnya ini jebol. Jadi karena nutrisi dari akar itu terlalu banyak, akhirnya pengolahannya ini nggak kuat. Karena daunnya rata-rata yang kobong itu adalah daun muda. Biasanya seperti di video itu, yang tunas pertama, daun tunas pertama aman karena dia sudah daun tua, warnanya sudah hijau. Dan yang sering terbakar itu biasanya yang daun masih warna janur, warnanya hijau muda. Terus biasanya terus kalau sudah begini, kan sudah jelas ya, mungkin sudah paham. Kalau sudah begini kan itu nggak bisa disesali. Kalau sudah begini terus solusinya bagaimana, Poh? Kan gitu. Yang penting solusi, Lur. Jadi yang penting win-win solusi. Yang penting solusi nih. Jadi solusinya seperti apa? Jadi untuk dulur-dulur sekalian, semangat dulu sebelum mendengarkan solusi. Oke. Leri-lir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggup temanten anyar. Solusinya yaitu satu, kalau dibiarkan saja, kita tunggu dan jangan dikasih pupuk daun dulu, dibiarkan dulu, biarkan dia sampai di mana gitu, dibiarkan, tetapi tetap dikontrol. Itu nggak apa-apa, nanti dia akan adaptasi sendiri, karena itu jaringan kandungan pupuknya itu masih sebatas yang berlebihan itu, istilahnya godongnya jebol lah, atau daunnya itu jebol gitu. Jadi itu dibiarkan saja. Nanti kalau dia sudah warnanya daunnya hijau, baru dikasih pupuk lagi, nggak masalah, tapi jangan terlalu banyak, bahkan sedikit-sedikit saja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Dan perhatikan juga pupuk yang dipakai itu komposisinya diperhatikan. Jangan hanya asal mupuk, semakin banyak pupuk semakin bagus, enggak. Lebih baik dikit-dikit tapi rutin daripada banyak langsung banyak gitu. Jadi seperti ini. Awalnya seperti ini, bercak-bercak seperti ini. Lambat laun akan rusak. Begitu dulur, sebangsa setanah air, semoga ulasan ini bermanfaat dan selalu semangat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.